Ya, jadi pemirsa, salah satu yang sedang ramai diperbincangkan oleh warganet ini masih terkait dengan konklav atau prosesi untuk memilih paus baru untuk menggantikan Paus Fransiskus. Sebetulnya ini sudah memasuki hari kedua ya dari prosesi konklav karena kemarin 7 Mei 2025 sudah berlangsung tapi belum mendapatkan hasil. Jadi pada konklav hari pertama ada asap hitam yang mengepul dari cerobong di atap Kapel Sistina Vatikan. Ini artinya kalau pemungutan suara pertama belum menghasilkan paus baru pengganti Paus Fransiskus untuk bisa memimpin Gereja Katolik Roma. Asap mengepul pada pukul 9 malam waktu setempat. Hari Rabu di sekitar 4 jam setelah 133 kardinal ini memasuki Kapel Sistina karena tidak ada kardinal yang memperoleh mayoritas 2/3 suara yang diperlukan, yakni 89 suara. Para kardinal akhirnya pulang ke kediaman mereka di Vatikan, tempat mereka diasingkan di Casta Santa Marta. Ya, dan mereka atau para paus, maksud kami para kardinal elektor ini pemirsa, mereka akan kembali ke Kapel Sistina pada Kamis pagi, artinya ini waktu Vatikan ya. Dan juga mereka akan melanjutkan proses pemungutan suara atau konklav berikutnya. Nah, karena sudah berlangsung ya, bahkan ini serangkaian juga dengan prosesi pemakaman Paus Fransiskus kemarin, banyak umat yang sudah berkumpul di lapangan Santo Petrus untuk ikut menyaksikan hasil dari konklav hari pertama. Para umat ini menyaksikan ya prosesi tersebut melalui layar video raksasa yang sudah disediakan, meskipun memang hasilnya adalah masih asap hitam. Tapi mungkin mayoritas yang berkumpul di sana tidak terkejut ada asap hitam yang keluar dari cerobong yang sudah disiapkan karena sudah menduga bahwa paus baru belum terpilih pada hari pertama konklav. Mereka juga menyampaikan ada harapan besar untuk paus yang akan datang supaya bisa tetap menjaga tradisi dan terbuka atau transparan untuk semua orang. Ya, kita akan coba lihat ya bagaimana situasi terkini pemirsa di Vatikan. Karena ini seperti informasi yang sudah beredar ya bahwa memang ada beberapa nama yang diunggulkan seperti itu, tapi belum tentu ternyata hasilnya bisa dengan cepat begitu ya mendapatkan nama paus yang baru. Nah, selengkapnya kita akan bergabung dengan kontributor Metro TV Baik Maisarah di Vatikan. Sarah, bagaimana antusiasme dari umat ataupun warga di Vatikan untuk menantikan paus baru? Oke. Pemirsa, mungkin ada kendala sambungan telekomunikasi dengan Baik Maisarah. Nanti akan kami coba sekali lagi. Tapi pemirsa, saya mau ajak Anda, kita akan melihat bagaimana situasi terkini di sana. Ini adalah bagaimana situasi yang akan kami munculkan ini terkait dengan situasi terkini di sekitar Kapel Sistina, tempat konklav yang akan diselenggarakan untuk memilih paus baru pengganti Paus Fransiskus. Ini memang macam-macam ya sejarahnya ya Marcel ya. Ada yang cepat sekali, ada yang bahkan bertahun-tahun masih belum menemukan paus baru. Tapi harapan dari umat Katolik dan juga masyarakat adalah terpilihnya paus secepatnya dan harus yang bisa mengayomi semua keinginan dan harapan dari masyarakat. Ya, dan pemirsa, kita akan kembali mengajak Anda untuk memantau bagaimana suasana terkini di Vatikan bersama rekan kami Baik Maisarah yang berada langsung di sana. Sarah, selamat siang dari Indonesia. Bagaimana Sarah Anda melihat, memantau antusiasme dari umat dari seluruh dunia yang datang ke Vatikan untuk menantikan sosok paus yang baru? Baik, selamat pagi dari Vatikan dan Kota Roma. Kemarin ketika konklav di hari pertama dilaksanakan, dapat saya informasikan bahwa masyarakat dari seluruh dunia sangat-sangat antusias untuk menghadiri dan mengetahui apakah dari konklav kemarin akan menghasilkan paus yang baru atau tidak. Sekitar 45.000 orang berkumpul di lapangan Santo Petrus untuk menunggu asap putih atau asap hitam yang kemarin sudah dilaksanakan dan ternyata hasilnya memang para kardinal belum memutuskan atau belum menemukan paus baru. Dan hari ini
konklav di hari kedua akan segera dimulai. Demikian ini tentunya pada pukul 9.15 ketika konklav hari kedua dimulai, masyarakat terlihat di dekat saya dan di lapangan Santo Petrus ini sudah mulai berdatangan, bahkan jauh lebih banyak dari kondisi yang kemarin, begitu. Ya, Sarah, untuk hari kedua konklav ini apakah sudah dimulai? Apakah para kardinal ini sudah berkumpul kembali di Kapel Sistina? Baik, para kardinal sudah berkumpul dari pukul 8 untuk menjalankan ibadat pagi. Dan tepatnya saat ini, jam 9.15 waktu Roma, mereka sudah memasuki Kapel Sistina untuk memulai konklav di hari kedua. Dan di hari kedua ini konklav akan berlangsung 4 kali voting, yang dua voting dilakukan pada pagi hari dan 2 voting yang lain akan dilakukan pada sore hari. Dan apabila pada voting pertama di pagi ini telah terpilih paus yang baru, maka asap akan muncul pada pukul 10.30 sekitar waktu tersebut, dan apabila tidak, maka tidak akan ada muncul asap, dan asap kedua akan muncul pada pukul 12.00 waktu setempat. Dan setelah itu para kardinal akan istirahat untuk makan siang dan berlanjut lagi nanti pukul 16.30 untuk melakukan voting ketiga dan voting keempat. Kemudian hasil dari voting akan kita dapat ketahui pada pukul 17.30 apabila ada paus terbaru yang terpilih, dan apabila tidak maka asap akan keluar pada pukul 19.00 waktu setempat. Jadi kesimpulannya, berapa kali masyarakat atau umat Katolik bisa menantikan, jadi sebenarnya nanti asap putih atau hitam yang akan keluar itu di satu hari kapan saja tadi, baik? Baik, asap putih akan keluar pada pukul 10.30 apabila paus terbaru terpilih, dan apabila tidak terpilih maka tidak akan ada asap putih yang keluar pada pukul 10.30. Asap lainnya akan keluar pada pukul 12.00 waktu setempat untuk pagi hari. Kemudian apabila masih tidak terpilih juga, maka sore voting ketiga di hari kedua konklav ini akan menghasilkan asap lainnya, yaitu pada pukul 17.30 apabila paus terbaru terpilih. Apabila tidak terpilih, maka asap keempat akan keluar pada pukul 19.00 waktu setempat. Baik, kita akan nantikan dari 4 kemungkinan ya di hari ini, apakah akan menghasilkan asap hitam atau asap putih yang menandakan ini sudah ada atau belumnya paus baru yang terpilih. Dan baik Mai Sarah, terima kasih sudah melaporkan langsung dari Vatikan. Terima kasih Sarah. Nah pemirsa, jadi sebelum mengikuti proses pemungutan suara untuk memilih paus berikutnya dan juga menjalani karantina di dalam Kapel Sistina, nah para kardinal ini sudah mengucapkan sumpah kerahasiaan mereka, Marcel. Ini adalah bagian dari ritual rahasia dan ritual suci yang dilakukan oleh semua kardinal yang hadir. Berarti totalnya kan ada 133 kardinal yang mengikuti konklav, dan ini kemarin sudah dilakukan. Para kardinal ini pemirsa, mereka memasuki Kapel Sistina sambil melantunkan litani para santo, yakni isinya adalah memohon para santo untuk membantu mereka dalam menemukan pemimpin baru dari gereja Katolik yang beranggotakan sekitar 1,4 miliar orang di dunia ini. Nah, pintu Kapel Sistina ini sudah ditutup pemirsa dengan seorang pejabat Vatikan yang menyerukan extra omnes, ungkapan Latin yang berarti keluar semua, dan memberi isyarat kepada semua orang yang tidak memenuhi syarat untuk memilih paus baru agar meninggalkan Kapel Sistina. Jadi ini memang suatu prosesi yang terkunci atau tertutup begitu ya, supaya kemudian pilihan dari setiap kardinal elektor ini betul-betul secara independen mereka berikan ya. Iya betul. Nah jadi pemirsa, kalau kita lihat kemarin prosesinya disiarkan melalui kanal resmi dari Vatikan, itu dijelaskan bagaimana konklav ini resmi dimulai hari Rabu kemarin tanggal 7 Mei 2025 di Kapel Sistina, dan nanti akan kembali berlanjut lagi hari ini. Nah proses pemilihannya, jadi para kardinal ini semuanya memang berkumpul setelah ada informasi resmi tentang kematian Paus Fransiskus
yang terjadi tanggal 21 April kemarin. Kemudian pengadaan misa dan pertemuan awal untuk para kardinal ini semuanya dikunci di Kapel Sistina untuk memulai pemilihan. Nah, mengingat kata dikunci ini sebenarnya sama seperti kita memaknai konklav. Konklav dari bahasa Latin conclave. Nah, itu artinya dikunci. Nah, kemudian barulah ada semua komunikasi keluar di luar dari Kapel Sistina ini ditutup ya, Marcel. Ya. Tidak ada telepon, tidak ada jaringan internet, tidak ada media juga di situ. Ya, supaya kemudian kondisinya ini tetap kondusif dalam pemilihan paus, pemungutan suara juga bisa dilakukan hingga 4 kali sehari. Ini sesuai ya dengan laporan rekan kami baik Maisara tadi di Vatikan. Kita lihat proses berikutnya pemirsa dari konklav ini. Nah, jadi para kardinal mereka ketika sudah di dalam Kapel Sistina akan menulis nama pilihan mereka di surat suara, kemudian satu persatu memasukkannya ke dalam sebuah piala emas di altar. Setelah itu suara akan dihitung oleh 3 orang kardinal khusus atau disebut scrutatores. Nah, ini bagaimana sebenarnya persyaratannya supaya bisa ditemukan siapa nama paus pengganti Paus Fransiskus. Nah, itu pemirsa persyaratannya adalah ada 2/3 suara mayoritas yang memilih satu nama, itulah maka nanti akan keluar sebagai nama paus baru. Dan setelah setiap putaran ini sudah dilakukan, kalau satu hari itu bisa maksimal 4 kali, maka surat suara nantinya akan dibakar gitu. Iya. Nah, kita lihat lagi nih Marcel. Terkait dengan kalau nanti sudah terpilih ya paus yang baru kalau menghasilkan asap putih pemirsa, ini nanti akan ditanya terlebih dahulu pada kandidat yang terpilih. Kami kutip, apakah engkau menerima pemilihan ini? Kalau jawabannya iya menerima, maka kardinal yang terpilih menjadi paus ini akan memilih nama kepausannya. Seperti Kardinal Bergoglio yang memilih nama Paus Fransiskus. Kemudian nanti akan diberikan untuk bisa menggunakan jubah putih kepausan dan nanti akan muncul atau diperkenalkan secara resmi kepada publik di Basilika Santo Petrus. Karena kita lihat sekarang kan sudah banyak ya umat Katolik ataupun masyarakat di sana yang datang menantikan untuk adalah Kardinal Protodiakon yang mengumumkan Habemus Papam. Artinya kita punya paus. Begitu. Nanti akan langsung paus yang terpilih akan memberkati umat dan dunia atau yang biasa kita kenal dengan Urbi et Orbi. Ya, itulah pemirsa prosesinya ya yang memang tahapannya ini bisa berlangsung cepat, bisa juga lama. Kita harapkan ini bisa yang penting kondusif ya, dan juga menghasilkan nama paus yang memang terbaik bagi umat Katolik dan juga bagi dunia. Nah pemirsa, ada informasi menarik, ini datang dari Kardinal Ignatius Suharyo yang menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia yang berhak mengikuti konklav. Doa dan harapan ini datang dari sang adik, Suster Christina Sri Murni. Jadi dalam wawancara di gedung Yayasan Regina Pacis FMM Kota Bogor, Suster Christina mengungkapkan harapan sederhana namun mendalam agar sang kakak senantiasa diberikan kesehatan dan juga kekuatan dalam mengikuti proses konklav secara aktif dan penuh keterbukaan terhadap kehendak Tuhan. Suster Christina menceritakan juga sisi pribadi Kardinal Suharyo yang menginspirasi keluarga pemirsa. Menurutnya sang kakak selalu menunjukkan teladan dalam kehidupan sehari-hari, penuh dengan kelembutan, tidak menyakiti, bahkan ketika menyampaikan kritik sekalipun. Meskipun secara manusiawi ia mengaku akan merasa kehilangan jika nanti sang kakak dipanggil untuk tugas yang lebih besar di luar Indonesia. Namun sebagai orang yang beriman, ia mengatakan dirinya menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Apa harapannya? Ya, saya berharap beliau bisa pertama-tama tentunya tetap sehat karena situasi berbeda-beda ya, dan pasti acaranya banyak melelahkan. Saya harap beliau sehat. Saya berharap juga beliau bisa mengikuti secara aktif dalam konklav ini, memberikan pendapat, tetapi lebih-lebih kakak saya bisa terbuka juga pada bimbingan Roh Kudus, karena pemilihan paus ini kan tidak seperti pemilihan para pemimpin negara yang lain gitu ya. Jadi hanya mengandalkan doa. Jadi saya berharap beliau mampu mengenali dalam doanya, dalam renungan yang diberikannya, dapat mengenali kehendak Tuhan. Kira-kira siapa sih pemimpin gereja yang
Tuhan sudah rencanakan untuk kami semua, Gereja Katolik Universal ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.